Salam, selamat berjumpa kembali dengan sahabat terbaikku dimanapun berada. Sebelum kita mendengarkan sabdanya minggu ini, marilah kita berdoa. Damai sejahtera yang melampaui segala akal, yang datangnya daripada Kristus Yesus Tuhan kita, kiranya menyertai hati, pikiran, perasaan, dan seluruh hidup saudara. Amin. Firman Tuhan untuk kita pada Minggu Judika. Berilah keadilan kepadaku, Minggu tanggal 21 Maret 2021, diambil dari Ibrani pasal yang kelima, ayat 5 sampai ayat yang ke-10, dan bahan bacaan diambil dari Yeremia 31, ayat 31 sampai ayat yang ke-34, dengan tema Kristus pokok keselamatan. Saudara-saudaraku yang dikasihi di dalam Kristus Yesus Tuhan kita, ketika seorang sedang melakukan donor darah, kebetulan seorang perawat memberikan kepadanya secari kertas saat darah sedang mengalir dari pembuluh pedanya. Kartu tersebut menunjukkan persentase jumlah orang dengan golongan darah yang berbeda-beda sebagai berikut. Golongan darah O positif itu 37,4%, A positif 35,7%, A negatif 6,3%, dan B negatif 1,5%. Golongan darah yang paling langka yaitu golongan darah AB negatif. Hanya ditemukan satu orang dari 167 orang penduduk atau 0,6% dari jumlah penduduk. Dan pada kartu tersebut ada tulisan yang begitu menonjol di bold dan agak dicetak besar dengan pernyataan demikian. Golongan darah yang paling langka adalah golongan darah yang tidak ada pada saat dibutuhkan. Golongan darah yang paling langka adalah golongan darah yang tidak ada pada saat atau sedang dibutuhkan. Tapi pada saat ini saya mau mengatakan, saudaraku, ada sebuah golongan darah yang senantiasa tersedia bagi setiap orang yang membutuhkannya. Dalam 1 Yohanes pasal 1 ayat 7, firman Tuhan mengatakan, darah Yesus anaknya itu menyucikan kita dari segala dosa. Ini jelas, saudaraku, bahwa kematian Kristus di kayu salib saat darahnya tercurah dari seluruh tubuhnya telah menggenapkan tuntutan Allah yang kudus sebagai pembayaran atas dosa-dosa kita. Itu bisa kita baca dalam Ibrani pasal 9 ayat 12 dan ayat 22. Jadi sekarang setiap kali seseorang memohon dalam iman kepada Allah, bertobat dalam dosa-dosanya dan memohon pengampunan atas dosanya, maka ia akan diselamatkan dan juga dia akan diampuni. Betapa, saudaraku, luar biasanya pengorbanan Yesus bagi kita umat manusia, karena dia rela menderita bahkan mati di salib untuk menghapus dosa kita dan membebaskan kita serta menyelamatkan kita dari maut dan kematian kekal. Dengan tema Kristus pokok keselamatan, bahasa khotbah kita hari ini, pada minggu ini, kita diajak untuk bersyukur, untuk bersandar dan mengandalkan Yesus dalam segala kehidupan kita, dalam perjalanan hidup kita hari demi hari. Bahkan kita juga boleh mengandalkan Yesus saat kita menuju kepada kehidupan kekal di tempat yang telah disediakan di sorga. Karena memang Yesus adalah
pokok keselamatan kita. Dan kita akan menyaksikan dalam kitab Ibrani ini, khususnya dalam teks khotbah kita ini, bahwa dia adalah seorang yang sangat luar biasa, melebihi umat manusia yang lain dan tokoh-tokoh yang lain dalam seluruh dunia ini. Sehingga dia juga disebut sebagai apa? Imam besar agung kita. Saudara-saudaraku di dalam Yesus Kristus Tuhan kita, menurut beberapa catatan dapat diketahui bahwa imam besar adalah jabatan imam yang sangat tinggi, jabatan super dan sangat dihormati. Bahkan merupakan jabatan yang paling tinggi dalam agama Yahudi. Imam besar bukanlah jabatan yang bisa dikejar seperti layaknya jenjang kepangkatan. Contohnya umpamanya dari pendeta resort menjadi pareses atau menjadi eporus, atau dari kolonel menjadi brigadir jenderal atau nanti menjadi jenderal. Seorang dapat menjadi imam besar hanya karena dipanggil dan juga dikhususkan oleh Allah sendiri, seperti yang terjadi kepada imam besar Harun dalam ayat 4. Dan setiap masa ada hanya satu orang imam besar atau imam tertinggi dalam agama Yahudi. Beda dengan saat sekarang ini, ada banyak orang yang mengakui dirinya, bahkan mengangkat dirinya mungkin sebagai imam besar bagi agama tertentu. Saudaraku, imam besar mempunyai tugas yang sangat istimewa, karena imam besar adalah penyambung lidah antara umat Israel dengan Allah. Bisa juga kita sebut sebagai penyampai pesan atau juru bicara antara umat Allah atau orang Israel kepada Allah, dan juga sebaliknya juru bicara Allah kepada umatnya, umat pilihan dan yang dikasihinya. Selain juru bicara, dia juga adalah juru syafaat yang mengangkat dan mendoakan kita umat Allah kepada Allah Bapa. Saudaraku, imam besar juga merupakan penilik atau pengawas rumah ibadah. Bahkan dia adalah ketua mahkamah agama. Selain itu, imam besar mempunyai tugas yang sangat-sangat mulia, yakni mempersembahkan korban salah, korban penghapus dosa umat. Satu kali dilakukan dalam 1 tahun dari umat kepada Allah. Saudaraku, dalam teks kita hari ini, Yesus rupa-rupanya sangat terbukti dan layak memenuhi syarat utama sebagai imam besar agung. Bahkan sangat beda dengan imam besar sebelumnya dan sesudah Yesus datang. Makanya patutlah kita bersyukur untuk Yesus sebagai imam besar agung kita. Untuk itu mari kita perhatikan kehebatan, kebesaran, keagungan imam besar kita, Yesus, pada saat ini. Pertama, sebagai imam besar agung bukan atas pemuliaan sendiri, tapi atas perkenan ilahi. Firman-Nya, anakku engkau telah kuperanakan pada hari ini, dalam ayat yang kelima. Di sini kita melihat bahwa walaupun Allah telah mengangkat dan memproklamirkan Yesus sebagai anak yang dikasihinya dan yang berkenan kepada Allah Bapa, Yesus tidak pernah menyombongkan dan meninggikan dirinya, melainkan firman Tuhan katakan bahwa dia sangat merendahkan dirinya dan bahkan mengosongkan dirinya menjadi hamba dan taat atas apa yang terjadi kepada dirinya. Itulah sebabnya Allah meninggikan dia setinggi-tingginya dan mengaruniakan nama di atas segala nama, atas nama Yesus
Makanya kita boleh menjadikan nama Yesus indah dalam hidup kita. Karena di dalam Dialah kita berdoa, kita boleh diselamatkan dan juga melakukan banyak hal. Yang kedua, keimaman Yesus adalah menurut peraturan Melkisedek. Firman Tuhan katakan, engkau adalah imam untuk selama-lamanya menurut peraturan Melkisedek, ayat yang ke-6. Mengapa Yesus Kristus menjadi imam menurut Melkisedek dan bukan menurut Harun atau Lewi? Sebab Yesus tidak berasal dari suku Lewi yang menjadi garis keimaman bagi orang Yahudi, melainkan dari urutan lain dari keimaman, yaitu peraturan Melkisedek yang diakui oleh Abraham. Kita baca dalam Kejadian 14 ayat yang ke-20, dengan cara Abraham membayar persepuluhan kepadanya. Kristus termasuk dalam peraturan ini sebagaimana dimuatkan oleh pemazmur yang tertulis dalam Mazmur 110 ayat 4 yang berbunyi, engkau adalah imam untuk selama-lamanya menurut peraturan Melkisedek. Nubuat ini, saudaraku, terwujud dalam diri Tuhan Yesus karena Tuhan Yesus adalah keturunan Yehuda dalam Ibrani 7 ayat 14, dan ia menjadi imam besar berdasarkan peraturan Melkisedek yang kita baca tadi ayat 6 dan juga ayat yang ke-10. Menurut peraturan Harun, jabatan imam besar itu bersifat sementara karena kematian tidak dapat ditawar, dan itu akan terjadi kepada siapapun umat manusia yang menjadi imam besar. Sedangkan imam besar menurut peraturan Melkisedek menggambarkan bahwa imam besar yang kekal dan yang jauh lebih tinggi dari keimam besaran menurut Harun. Mengapa demikian, saudaraku? Jelas tadi bahwa Abraham yang merupakan leluhur Harun dan orang Lewi memberikan persembahan persepuluhan kepada Melkisedek. Itu kita baca dalam Ibrani 7 ayat 6 sampai 10. Yesus Kristus menjadi imam besar menurut peraturan Melkisedek, yaitu menurut hidup yang tidak dapat binasa. Kita baca dalam Ibrani 7 ayat 15 sampai 16. Karena itu Yesus Kristus sudah menggenapi firman Tuhan dengan menjadi imam besar menurut peraturan Melkisedek. Tidak diperlukan lagi keimaman seperti pada peraturan Harun, karena Yesus Kristus sudah menjadi imam besar kita untuk selama-lamanya, dan kita tidak memerlukan lagi imam besar lainnya. Dan sebagai orang Kristen, kita semua adalah saudara seiman di ladang Tuhan, rekan sekerja Tuhan dalam pelayanan yang memiliki berbagai dan berbeda karunia. Dan karunia yang berbeda-beda itu tidak menempatkan seseorang lebih tinggi, lebih mulia, lebih hebat daripada yang lain. Hukum Kristus jelas mengatakan bahwa kita sesama orang Kristen yang menjadikan Yesus sebagai imam besar harus saling melayani satu dengan yang lain dan menyerahkan kepada imam besar agung kita, Yesus, segala-galanya dalam hidup kita. Ketiga, sebagai manusia yang sempurna, Yesus juga memiliki empati yang tinggi terhadap kita, umat manusia. Saudaraku, sekalipun dia adalah anak Allah, firman Tuhan katakan ia telah belajar menjadi taat dalam memenuhi tugasnya, kendati penuh derita dan juga banyak kesengsaraan dialaminya. Kita baca dalam ayat 8. Kristus adalah imam besar agung yang sangat berempati, sangat mengerti, menyelami, dan mengalami sendiri pergumulan-pergumulan dan pencobaan yang dialami oleh umatnya.
jika umatnya dicobai, demikian juga dirinya sendiri. Tetapi firman Tuhan katakan, walau dia dicobai, tapi dia tidak pernah berjatuh ke dalam dosa. Saudaraku, kita tahu bahwa di Golgota lah puncak kesengsaraan daripada pergumulan dan pencobaan, sekaligus di mana ketaatannya diuji. Dan inilah keunggulan imam besar kita, Yesus Kristus, yang melebihi imam besar Harun dan juga keturunan Lewi. Sebab ia tidak pernah menyimpang dan berdosa dari kehendak Allah. Itu bisa kita baca tadi dalam pasal 4 ayat 15 dan juga dalam ayat 8 tadi. Jadi tidak perlu lagi dia melakukan pengorbanan dosa bagi dirinya sendiri, tetapi justru dirinya sendiri menjadi korban untuk menghapus dosa-dosa umat manusia seluruhnya. Dan yang paling luar biasa menurut saya, dalam ayat 7 kita perhatikan dan kita baca firman Tuhan berkata, dalam hidupnya sebagai manusia, ia telah mempersembahkan doa dan permohonan dengan ratap tangis dan keluhan kepada Dia yang sanggup menyelamatkannya dari maut, dan karena kesalehannya ia telah didengarkan. Saudaraku, sangat luar biasa di sini kita perhatikan bahwa Yesus, imam besar agung kita ini, dan waktu dia menjadi manusia, doa adalah andalannya. Sehingga sehebat apapun, seluar biasa apapun pergumulan, kesengsaraan, bahkan kematian ada di hadapannya. Dan itu bukan kematian biasa, tapi kematian di atas kayu salib dapat dihadapinya dengan tenang. Saudara perhatikan bahwa dalam firman Tuhan ini, walaupun dia menangis dengan ratap tangis, bahkan dikatakan peluhnya seperti darah di dalam berdoa itu kepada Bapa, bukan berarti kesengsaraannya kayu salib dan dia mati di Golgota dihindarinya atau berlalu dari dirinya. Justru firman Tuhan katakan tantangan itu bisa dihadapinya karena memang dia sudah disanggupkan untuk menjalaninya dan menanggungnya. Sehingga kita tahu apa yang telah dilakukannya menjadi sangat indah, sangat luar biasa. Empatinya yang hebat itu menjadi bagian kita umat manusia saat ini. Saudaraku, seharusnya apa yang Yesus ungkapkan di tempat ini, apa yang firman Tuhan katakan tadi, bahwa dia dengan doa dan ratap tangis datang kepada Tuhan, seharusnya menginspirasi kita sebagai umat Tuhan untuk apa? Untuk rajin, senang, rindu untuk apa? Berdoa, untuk meratap, untuk datang kepada Allah, sehingga sehebat apapun dan sesulit apapun masalah, pergumulan dan cobaan yang kita hadapi, atau sesakit apapun yang kita derita, tidak membuat kita surut dan undur, mengeluh, dan juga seolah-olah tidak ada lagi tenaga, karena kita sadar bahwa Tuhan dan kekuatan ilahi sedang ada bersama kita. Saudaraku yang dikasihi di dalam Kristus Yesus, Yesus adalah teladan sempurna bagi ketaatan. Dan sebagai manusia seutuhnya, bisa saja dia berpaling dari tugas yang Allah berikan kepadanya. Tetapi firman Tuhan katakan justru Yesus rela menjadi korban sempurna bagi seluruh umat manusia dari dulu, sekarang, sampai selama-lamanya. Dan sebagai imam besar agung, Yesus adalah imam yang jauh melebihi imam besar yang dihormati oleh orang-orang Yahudi. Saudaraku, melaluinya seharusnya tidak ada alasan bagi kita untuk berpaling dari Kristus sebagai imam besar agung kita. Dia adalah imam besar yang sempurna. Ia juga menjadi juru selamat
pokok keselamatan kita. Dan imam besar yang betul-betul mengerti penderitaan, pergumulan, pencobaan, dan sakit penyakit yang kita hadapi. Dan oleh penderitaan yang dijalaninya, walaupun dia tidak berdosa, ini sudah menjadi syarat atau memenuhi syarat dalam segala hal untuk menyediakan apa? Keselamatan bagi setiap kita umat manusia yang datang kepadanya. Saudaraku yang dikasihi di dalam Kristus Yesus Tuhan kita, sepatutnya lah pada minggu-minggu sengsara ini kita ingat bahwa Yesus adalah pokok keselamatan kita dalam segala kehidupan kita. Dia adalah imam besar agung yang dapat kita andalkan. Dia adalah pengantara kita, juru bicara kita, penyambung lidah kita. Dia adalah penyampai pesan kita, bahkan juru syafaat kita. Sehingga apa saja pergumulan, persoalan, dan juga tantangan, pencobaan, sakit, penyakit kita, keadaan kita dalam segala hal kehidupan kita ini dapat kita sampaikan, dapat kita serahkan kepada Yesus, agar Bapa juga nanti akan menjawab kita. Karena yang agung ini, Yesus imam besar agung ini, betul-betul mampu mengundihon, mampu mengangkat, meneguhkan, memberikan yang terbaik bagi kita. Tepatlah apa yang dikatakan Yesus kepada kita dalam Matius 11 ayat 28 yang berbunyi, "Marilah kepadaku semua yang letih, lesu, dan berbeban berat, aku akan memberikan kelegaan kepadamu." Untuk itu, betapa saudaraku kita beruntungnya, betapa bangganya, betapa luar biasanya kita memiliki Yesus. Karena dia selain juru selamat kehidupan kita, dia juga adalah menjadi imam besar agung yang sempurna, yang sanggup melindungi, mengundihun kita, yang bersyafaat bagi kita, mendoakan kita, bahkan sanggup menyerahkan yang terbaik dari dirinya untuk kita, supaya kita selamat dan memperoleh kehidupan kekal. Karena dia adalah korban penghapus dosa-dosa kita. Saudaraku, andalkan dia dalam segala hal. Percayakan seluruh hidupmu kepada dia, karena dia adalah pokok keselamatan dan imam besar agung kita. Tuhan Yesus memberkati. Amin.